Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Wiran harapkan baik-baik saja ya. Nah, kita kembali lagi ke dalam pembelajaran fisika tentang listrik dinamis. Kemarin kita sudah belajar secara teori, sekarang mari kita praktikum secara online. Untuk lembar kerja, silakan masuk ke Google Classroom dan perhatikan langkah kerjanya. Nah, di sini Bu Iren akan mengajak kalian bersama-sama sebagai tutorial atau langkah kerjanya. Nah, lembar kerja yang ada di Google Classroom kalian seperti ini. Kita baca judulnya Percobaan Listrik DC dengan PET Simulasi. Nah, jadi di sini Wiran mengajak kalian untuk menggunakan aplikasi namanya PET Simulasi. Ini bisa digunakan di handphone maupun PC kalian. Jadi jangan khawatir kalau belum punya PC bisa menggunakan handphone kalian. Kemudian di sini ada nama, kelas, dan nomor absen diisi dengan baik. Kemudian ada tujuannya. Tujuan ada 4. Wiran harapkan kalian bisa untuk membuat rangkaian seri dan paralel. Kedua, menghitung hambatan total suatu rangkaian, menghitung kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Kemudian yang keempat, membandingkan kuat arus perhitungan dengan pengukuran berdasarkan aplikasi PET simulasi. Nah, di sini ada dasar teori. Diingat-ingat ya, kalau rangkaian seri dan paralel karakteristiknya seperti apa. Kemudian rumusnya apa sih untuk mencari kuat arus, tegangan, dan hambatannya. Ya kan, ingat-ingat lagi, kemarin kita sudah pelajari. Nah, alat dan bahan yang digunakan, yang pertama laptop atau smartphone kalian, handphone kalian, kedua koneksi internet, dan keempat ini menggunakan Google. Nanti kita akan search PET simulasi. Kita langsung saja mulai dari langkah percobaan. Yang pertama, kalian perlu peralatan. Nah, siapkan peralatan yang kalian butuhkan, ya, yang sudah disebutkan tadi. Kemudian buka website PET simulasi atau dengan mengakses link berikut. Nah, kalian bisa nanti buka di Google, ketik PET simulasi. Nanti ketika sudah muncul, nanti akan nampak seperti ini, ya. Kemudian pilih gambar yang tulisannya kit konstruksi sirkuit DC virtual lab. Nah, nanti kalian klik nih yang ada tombol play-nya, ya. Nah, kemudian setelah mengeklik tanda panah tersebut atau play, nanti akan kalian disuguhi tampilannya yang ada di sebelah kiri sini. Ada kabel, baterai, bola lampu, resistor saklar. Nah, sebelum itu kalian lihat atau perhatikan ya, di sebelah kanan di sini ada kotak yaitu tampilan arus. Kalian pilih yang konvensional, kemudian checklist di label nilai. Nah, kemudian di sini perhatikan di sini ada yang namanya voltmeter. Kita kenal voltmeter itu untuk mengukur tegangan. Kemudian ampermeter fungsinya untuk, ya betul, untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, percobaan pertama, Wiran akan mengajak kalian untuk membuat rangkaian seri. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Gunakan clue dari yang ada di lembar kerja ini. Kalian harus perhatikan baik-baik. Di sini diminta membuat rangkaian seri dengan 2 baterai. Berarti kalian butuh 2 baterai, masing-masing dengan 9 volt. Artinya kalian gabungkan 9 volt dengan 9 volt. Kemudian kita butuh 3 buah lampu masing-masing 6 ohm, 4 ohm, dan 8 ohm, ya kan? Lalu dibuat rangkaian seri. Kita akan membutuhkan saklar. Kemudian dirangkai seri. Setelah itu, amatilah percobaan dengan seksama, lalu catat nilai arus pada skala yang ditunjukkan oleh ampermeter. Nah, perhatikan di sini ampermeternya diletakkan di masing-masing R. Ya, dimulai dari kiri ini R1, kemudian yang tengah R2, kemudian yang paling kanan R3. Kemudian tegangannya atau voltmeter, letakkan di sesuai dengan kutubnya. Yang orange letakkan di kutub
kutub positif, yang hitam di kutub negatif. Kemudian kalian catat berapakah ampere meter yang ditunjukkan oleh masing-masing R1, R2, dan R3. Nah, ini yang hasil ada di percobaan ini namanya hasil percobaan. Nah, kita akan masuk ke datanya. Nah, di sini. Jadi dia minta misalkan di sini R seri, berarti kalian diminta untuk menghitung R seri rangkaian tersebut. Kemudian di tabel yang pertama yaitu beda potensial total, berarti dengan dua baterai berapa sih totalnya? Nah, lihat di sini di voltnya, voltmeternya. Oh, ternyata sekian. Nah, kalian tulis di sini. Ya, kemudian di sini ada I hitungan, ada I percobaan. Nah, yang tadi Bu Iren katakan di sini kenapa fungsinya ada ampere meter? Ini adalah I percobaannya di R1. Maka nanti hasil yang ada di sini di R1 ampere yang ditunjukkan oleh ampere meter tulis di percobaan. Bu Iren, lalu bagaimana dengan yang hitungan? Hitungan berarti kalian diminta untuk menghitung. Ya, menggunakan rumus apa Bu Iren? Menggunakan rumus pokok yaitu V sama dengan I dikali R. Nah, ingat ini adalah rangkaian seri, berarti R-nya yang mana yang kalian gunakan, voltnya yang mana kalian gunakan. Ya kan, kita sudah belajar kemarin, jadi diperhatikan baik-baik. Kemudian sama untuk R2, diminta untuk menghitung juga. Kemudian I percobaan berarti kalian lihat nih, ampere meter yang yang ditunjukkan oleh ampere meter ini di 4 ohm. Ya, berapa? Nah, tulis di situ. Kemudian di R3 juga sama. Lalu bagaimana dengan yang di bawahnya? Menentukan nilai tegangan masing-masing hambatan. Diminta juga R serinya berapa. Kemudian beda potensialnya ditulis. Ya kan? Ini juga ditulis. Yang diminta V percobaan berarti nanti kalian pindahin nih. Ya kan? Yang orange di kanan, yang hitam di kiri. Orange di kanan, hitamnya di kiri. Orange di kanan, hitamnya di kiri. Gitu. Nah, nanti catat angka yang ditunjukkan oleh voltmeter. Oke, selanjutnya kita lihat yang rangkaian paralel. Nah, di rangkaian paralel sama, kita menggunakan dua baterai masing-masing 9 volt. Oke, kemudian menggunakan 3 buah lampu masing-masing hambatan. Pada R1 adalah 6, yang paling atas, R2 4, R3 adalah 8. Ya, dirangkai secara paralel. Untuk merangkainya diusahakan rapi agar kalian juga bisa enak lihat angkanya, ya kan? Nah, setelah itu kita masuk ke data. Nah, di sini menentukan nilai kuat arus masing-masing hambatan sama tadi ya. Beda potensialnya berapa? Dengan dua baterai. Dilihat menggunakan voltmeternya. Kemudian untuk I hitungan berarti kalian diminta untuk mencari I-nya, ya kan? Untuk I percobaan kalian lihat di ampere meternya, lihat yang di R1 berarti lihatnya yang di sini, ya kan? Di 6 ohm ini. Kemudian cari juga R2, cari juga di R3. Setelah itu diminta juga untuk menentukan tegangan masing-masing. Berarti tegangan totalnya berapa? Lihat di baterainya, berarti arahkan voltmeternya kepada baterai. Kemudian di R1 berarti arahkan voltmeternya di R1-nya. Kemudian percobaan berarti di R2, V percobaan di R3. Nah, bagaimana kalau satu baterai? Berarti nanti baterainya dicopot satu, ya kan? Nah, nanti ditulis datanya. Oke. Nah, untuk data ini hanya angka-angka perhitungannya. Nah, selebihnya untuk mencari I hitungnya gimana Bu Iren caranya? Caranya masukin di analisis data. Jadi untuk perhitungan cara masukkan ke analisis data. Ya, di data hanya ada angka hasil terakhirnya.
Jadi untuk rumus-rumus dan semacamnya masukkan ke analisis data. Lalu kesimpulan ini menjawab dari tujuan. Berarti kalian harus lihat tujuannya. Ya, berarti ada sekitar 4 poin atau 4 paragraf, 4 kalimat, maaf. Bebas ya. Mau dibikin per poin, mau dibikin menjadi kalimat juga boleh. Nah, dokumentasi di sini Bu Ira minta ada 2 kriteria. Yang pertama, screenshotkan hasil seri dan paralel kalian. Berarti udah dapat 2 nih ya. Kemudian, tipe yang kedua adalah saat kalian mengerjakan. Jadi kalau kalian di PC, nanti minta tolong orang tua atau kakak kalian untuk memfotokan kalian sedang mengerjakan. Ya. Jadi kalau tidak ada foto kalian sedang mengerjakan, ya hanya ada foto screenshot, Bu Iren bisa anggap kalian itu hanya copas, ya kan? Jadi untuk mengetahui kalian betul-betul mengerjakan dengan benar dan dengan jujur, jadi caranya seperti itu, kerjakan nanti sambil didokumentasi oleh keluarga kalian, boleh adik, boleh kakak, boleh orang tua kalian. Nanti minta tolong ya. Nah, jadi seperti itu untuk informasi langkah kerjanya atau LKS-nya. Kita akan langsung mulai coba ya. Oke. Nah, di sini kita mulai dengan set simulation atau pet simulasi. Nah, di sini dipastikan koneksi internet dengan baik ya. Kemudian kita klik lalu cari simulasi bagian fisika. Kita cari yang kit konstruksi seperti yang tadi. Kita klik seperti tanda play ini. Oke, setelah itu tadi diminta untuk klik yang konvensional, kemudian nilai. Nah, di sini ada voltmeter, ada juga ampermeter. Oke. Sekarang kita mulai saja. Bu Iren akan mempraktekkan yang paralel ya. Bu Iren harapkan kalian sudah bisa untuk merangkai yang seri. Oke, di sini Bu Iren pasang kabel, lampu dan ampermeternya. Kita susun dulu supaya lebih mudah. Diusahakan yang rapih. Kemudian kita gabungkan lagi kabel. Bu Iren buat secara zigzag ya supaya terlihat agak rapi. Seperti ini kita turunkan. Kemudian kita pasang lagi kabelnya. Oke, di sini sudah jadi 2 lampu. Berarti kurang 1 lampu lagi. Oke, pasang lagi. Sedikit turun. Oke, turunin lagi. Kemudian butuh ampermeter. Kabel lagi. Kemudian kita butuh kabel. Kabelnya di sini agak pendek saja. Kemudian ada saklar. Kemudian ada baterai. Maaf. Lalu ada kabel. Oke. Buatnya sedikit lagi ya. Sekarang gimana Bu Iren di sini
urutan 6 ohm, 4 ohm, dan 8 ohm. Kita atur caranya, klik di lampunya, kemudian di sini ada arahnya. Nah, sorry, bukan arah, tapi untuk menggeser nilainya ya. Kemudian di sini juga mau diubah jadi 4 ohm. Kita geser. Oke, kalau agak susah kita tekan saja yang tanda panah kecil ini. Nah, kalau menggunakan handphone harus hati-hati ya. Oh, sorry, ini 8 ohm ya. Oke, aduh. Yang ini baru yang 4 ohm. Oke, nah setelah itu gimana Bu Iren? Kita pasang dulu voltmeternya. Ya. Oke, nah di sini sudah menunjukkan bahwa tegangannya 18 volt. Kemudian kita klik saklarnya. Nah, di sini ada keterangannya. Jumlah arusnya berapa? Ya. Masing-masing. Sorry, yang ini 6 ya. Nah, seperti ini. Kemudian giliran gimana mau cari tegangan masing-masing di R? Tadi diklik, diarahkan yang orange di kanan atau di kutub positifnya. Kalau di sini kutub positifnya di sebelah kanan. Nah, kita dekatkan. Oke. Nah, nanti angka-angka yang di sini masukkan dalam yang percobaan, bukan yang hitungan. Kalau hitungan itu kalian menghitung secara rumus. Oke? Nah, seperti itu. Ini untuk rangkaian paralel. Nanti kalian coba yang rangkaian seri sama, ya. Tinggal lihat langkah kerjanya saja. Untuk perhitungannya, perhatikan baik-baik menggunakan rumus V. V sama dengan I dikali L. Ingat, rangkaiannya apa? Seri atau paralel? Pakai rumus yang istimewa ya. Oke. Bu Iren rasa sudah cukup untuk penjelasan tentang penilaian keterampilan bab listrik dinamis. Bu Iren harapkan kalian dapat menyimaknya dengan baik dan langsung dicoba supaya kalian tahu kesulitannya apa ya. Kemudian laporannya isi di LKS-nya saja. Itu sudah Bu Iren berikan kolom yang agak jeda jauh. Kalian juga bisa mengeditnya pakai handphone pun tetap bisa mengedit. Bu Iren kalau saya mau coret-coretannya di kertas aja, nanti saya cut masukin ke Word ya, boleh nggak? Boleh. Nah, tapi Bu Iren note ya di sini, kertas yang kalian masukkan harus ada nama kalian. Kalau namanya tidak tercantum, berarti Bu Iren akan mencari sumber yang lain, ya kan? Kalaupun nanti ada nama kalian yang tercut oleh temannya, artinya jawaban kalian sudah di-copy oleh temannya. Jadi kenapa Bu Iren harapkan ini benar-benar murni hasil kalian, supaya teman-teman kalian yang punya kecerdikan tapi untuk berbuat yang negatif itu berpikir 1000 kali. Jadi kalian juga harus cerdas supaya tidak dimanfaatkan oleh teman-teman kalian yang cerdas tapi dengan cara yang salah. Ya, kalian juga harus lebih cerdas. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat mencoba. Kita akan bertemu di dalam link Zoom selanjutnya. Bye-bye.